Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Bapa, ingin belajar kebenaran firman-Mu, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, hari ini, kesempatan ini adalah penutupan Injil Yohanes. Kita akan membahas Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-25 sampai selesai. Mari kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya akan mulai langsung dengan 3 ayat sekaligus, ayat yang sangat terkenal yang Bapak Ibu Saudara semua pasti sudah sering mendengar dan sering membacanya. Ayat 15, 16, 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan Yesus kepada Petrus banyak 3 kali ini dengan pertanyaan yang sama. Ya, ini sangat terkenal dan kita harus memahami artinya. Nah, sedikitnya ada 5 hal yang saudara harus catat di sini. Yang pertama, kenapa Petrus yang ditanya bukan murid yang lain? Ini sesudah makan, ini masih sambungan dari kisah sebelumnya. Ya, saudara harus mendengar live study yang sebelumnya, ayat 1 sampai 14. Nah, ini sambungannya. Ya. Ingat siapa yang jadi provokator, saudara? Siapa yang mempengaruhi teman-temannya untuk balik kepada kehidupan yang lama? Ya, Petrus orangnya. Seorang yang selalu punya influence, bisa mempengaruhi, tetapi hampir saja dia membawa pengaruh yang buruk. Mengajak teman-temannya. Petrus seorang yang punya influence, pengaruh yang buruk. Mencontohkan, mengajak teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Teman-temannya juga ikut, kami juga ikut menangkap ikan. Hampir mereka kehilangan panggilan mereka. Dari penjala manusia menjadi penjala ikan. Ingin balik kepada kehidupan yang lama. Petrus provokatornya. Maka Petrus yang dalam tanda petik diciduk duluan, ditanya sama Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Perhatikan apa yang ditanya. Ya, ayat yang ke-15. Perhatikan ini. "Simon," ini pertanyaan yang pertama, "apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, ini kata mereka di sini, saudara, kalau dalam bahasa Yunani itu tuton. Ya. Tuton itu makna kata ini gendernya neutral. Ya. Tuton ini bisa ada 2 kemungkinan diartikan. Ya. Yang pertama bisa dem. Kalau dem berarti sesuai dengan Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dem berarti menunjuk pada murid-muridnya. Ini jadi ada comparison, ada superiority. Nah, menurut saya ini kurang masuk di akal, saudara. Ya, sebab rasanya Yesus tidak membanding-bandingkan. Di situ ada semua murid-muridnya, ada Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain. Apa perasaan murid-muridnya kalau dikatakan gitu? "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada nih teman-temanmu nih, si Yohanes semua?" Apa perasaan teman-teman yang lain, saudara? Dan apakah teman-temannya juga nggak jadi marah sama Petrus? "Enak aja lu ngomong sembarangan, lu yang provokator, lu yang ngajak-ngajak gua."
Sekarang lu yang ngaku-ngaku lagi paling sayang sama Yesus. Nah, saya lebih sepakat dengan banyak penafsir juga yang mengatakan ini lebih cocok sesuai konteks juga diartikan sebagai this. Ya, dalam bahasa Inggris this. Kenapa? Kalau ini menunjuk pada orang, mau nggak mau temen-temennya, kan nggak ada siapa-siapa lagi, para rasul yang lain. Dan rasanya Yesus bukan tipe yang bikin comparison gitu deh. Ya, Yesus itu bukan emak-emak yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga. Ya, ulangannya nggak boleh lebih jelek. Yesus kan bukan kayak begitu. Tetapi ini lebih masuk kalau diterjemahkan this. Kenapa? Kalau this, ini teguran untuk Petrus yang sempat mau balik kepada kehidupan yang lama. Sekarang Tuhan udah bikin mujizat, dapat ikan besar-besar, jala nggak koyak 153 ekor sampai penuh banget. Tuhan bilang sama Petrus, kamu mengasihi aku lebih daripada kalau this kan benda, perahu, nafkahmu, ikan-ikan yang banyak itu, yang abis ini kamu bisa jual ke pasar dapat uang banyak. Kamu mengasihi aku lebih daripada barang-barang itu. Ingat konteksnya sekali lagi. Petrus ingin kembali menjadi penjala ikan. Maka Tuhan tantang, kamu mengasihi aku lebih daripada benda-benda itu. Ya, jadi ini adalah pernyataan konfrontasi dan teguran kepada Petrus yang hampir kehilangan panggilan hidupnya, saudara. Nah, hal yang ketiga, ini 3 pertanyaan dengan 3 jawaban yang sama. Pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawabannya sama, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, gembalakan domba-dombaku adalah tugas pelayanan. Sebelum diberi tugas, Tuhan mengawali dengan pertanyaan dulu, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang bisa kita belajar, saudara? Dengar baik ini, kasih kepada Tuhan harus mendahului tugas pelayanan. Cinta kepada Tuhan ya harus menjadi dasar, mendahului sebuah tugas pelayanan. Seorang pelayan Tuhan harus terlebih dahulu dipenuhi cintanya Tuhan, dipenuhi kasihnya Tuhan. Dan kasih Tuhan harus sudah terlebih dahulu menyentuh seluruh kehidupannya. Kalau kasih Tuhan belum menyentuh seluruh kehidupannya, sulit untuk dia bisa melayani Tuhan dengan benar. Bagaimana dia bisa meneruskan kasih Tuhan itu kepada sesamanya, kepada orang yang ia layani, kalau dia sendiri belum memiliki kasih itu? Bagaimana dia bisa mengimpartasikan spirit yang mencintai Tuhan luar biasa, kalau dia sendiri tidak mencintai Tuhan? Dengar baik ini, kita tidak mungkin melayani tanpa kasih. Kita bukan imam profesional yang bisa melayani tanpa kasih. Melayani sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah kewajiban. Kasih harus mendahului pelayanan. Dipenuhi kasih Tuhan. Spirit yang mencintai Tuhan luar biasa, itu modal utama sebagai para pelayan Tuhan. Ya. Yang keempat, saudara, Tuhan ingin menguji kasihnya Petrus. Oh iya, dia tahu hati Petrus yang terdalam sangat mengasihi dia. Tapi Yesus juga tahu orang ini orang yang bimbang dan suka bereaksi salah. Ya. Di pertanyaan ketiga, Petrus jadi sedih hati. Kenapa Petrus sedih? Kenapa Petrus sedih, saudara? Sedihnya ini bukan karena marah sama Yesus, bukan. Dia sedih karena ia mengingat dia juga udah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus sampai tanya, kamu betul mengasihi aku? Petrus pasti bilang, yes Lord, I love you Lord. Tapi di saat yang sama, 3 kali pertanyaan itu, Petrus juga pasti ingat, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saat ditanya, kamu kenal dengan orang itu? Enggak, kagak kenal. Hancur hati Petrus, saudara. Lalu dia ingat lagi, do you love me Peter? Dia ingat,
kok dia mau jadi penjala ikan lagi? Dia mau tinggalkan apa yang Tuhannya sudah panggil dia, saudara. Itu yang membuat Petrus bersedih. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Petrus menangis, saudara. Apa yang dia tangisi? Dirinya sendiri. Katanya, aku mengasihi Tuhan, kok aku bisa menyangkali dia 3 kali? Katanya, aku mengasihi Tuhan. Aku pikir aku mengasihi Tuhan, kok bisa aku mau meninggalkan panggilan hidupku? Tapi ini adalah duka cita yang kudus. Duka cita pertobatan, duka cita penyesalan, saudaraku ya. Dan setelah ini, Petrus bangkit, tidak pernah jadi orang yang sama lagi. Hal yang kelima, 3 kali tugas penggembalaan ini diberikan kepada Petrus. Ya, tugas penggembalaan ini untuk memelihara, memberi makan domba-domba Tuhan. Petrus hanya perwakilan, ya, dan perlambangan. Tapi tugas ini sejatinya untuk para rasul yang lain juga, untuk orang-orang percaya di sepanjang zaman yang dipercayakan oleh Tuhan untuk tugas penggembalaan. Itulah sebabnya orang yang diberikan tugas penggembalaan ini tidak bisa kasih makanan dengan makanan basi, harus fresh, harus makanan bergizi. Dan ingat, gembalakanlah domba-dombaku besar. Berarti semua domba miliknya Tuhan. Kita hanya petugas gembala, saudara ya. Dia gembala yang sejati, kita petugas gembala. Kita membantu memelihara, memberi makan, merawat, melindungi. Tapi itu dombanya Tuhan, bukan domba kita. Saya sebagai senior pastor Lifehouse Community, saya menyadari ini semua dombanya Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau saya boleh melayani, boleh memelihara, boleh merawat mereka. Tapi sejatinya ini semua domba-dombanya Tuhan. Ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakannya demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah Kristus menetapkan sebuah tugas pelayanan dan tanggung jawab berat kepada Petrus, sekarang Kristus menubuatkan bagaimana Petrus akan mati dan bagaimana ia akan menjadi martir. Sedikitnya ada 5 hal lagi yang saya catat di sini. Yang pertama, Petrus yang keras, kadang arogan, bereaksi cepat namun keliru. Pada masa tuanya justru ia menjadi seorang yang lembut. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian menjadi martir. Makanya Tuhan bilang, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Petrus yang suka-suka. Tapi nanti Petrus bukan menjadi Petrus yang itu lagi. Ia akan berubah menjadi Petrus yang lembut. Petrus yang tidak lagi mementingkan kepentingan dan kesenangan kemauannya sendiri. Hidupnya betul-betul menjadi tawanan roh. Petrus yang berubah, saudara. Yang kedua, tugas pelayanan menggembalakan domba bukan tugas yang mudah dan nyaman. Orang yang mau menerima tugas penggembalaan harus rela memberikan hidupnya. Ketika saya menjawab panggilan Tuhan untuk tugas penggembalaan, dulu saya khotbah keliling, saudara. Sebelum saya menjalani tugas penggembalaan di Lifehouse Community ini, saya berkhotbah keliling, saya travel ke banyak tempat. Tetapi sungguh ketika masuk dalam tugas penggembalaan, ada dimensi yang beda, ada pelayanan yang berbeda, saudara. Ya. Betul-betul berbeda dan memang beda. Orang yang mau menerima tugas penggembalaan ini harus rela memberikan hidupnya. Kita tidak lagi bisa sama seperti dulu lagi. Ini tugas yang gak mudah, tugas yang kadangkala gak nyaman, tugas yang berat. Sebab kita merawat domba-dombanya Tuhan. Tentu ada domba yang nakal, domba yang keras kepala. Ya.
Belum lagi ada serigala yang kadangkala menyamar jadi domba. Tapi kita harus memberikan diri kita. Ketika Tuhan percayakan akan hal ini, dan saya percaya anugerah Tuhan selalu cukup. Menurut cerita tradisi, ini hal yang ketiga, Petrus mati di Roma sekitar tahun 68 Masehi dengan cara disalibkan terbalik. Ada kisah di mana saat itu kan Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang melakukannya. Orang Kristen mau dibunuhi, saudara. Orang-orang Kristen lari meninggalkan kota itu sebab seluruh orang Kristen mau dibantai. Petrus juga ingin ikut keluar dari kota itu. Dan saat di perjalanan Petrus berjalan keluar dari kota itu, dia ketemu satu sosok, seseorang yang justru berjalan masuk. Petrus melihat orang itu. Tiba-tiba pewahyuan datang dalam dirinya. Dia tahu dia tidak boleh meninggalkan kota itu. Ketika semuanya pergi, justru ada orang yang masuk. Menurut cerita tradisi, dia mempercayai itulah penglihatan Petrus tentang Kristus. Akhirnya Petrus memutuskan dia balik lagi masuk ke dalam. Ketika dia ingin dibunuh dengan cara disalib, Petrus meminta, Tuhanku disalib dengan kepala di atas, izinkan aku kalau aku disalib dengan kepala di bawah. Saudara bayangkan, kepala di bawah, semua darah kumpul ke bawah, saudara. Dikatakan dalam cerita tradisi, pembuluh-pembuluh darah semua ngumpul di kepala. Dan keluar darah dari semua bagian. Demikianlah Petrus mati. Yang keempat, hal yang paling luar biasa dari nubuatan ini adalah Petrus akan mati sebagai martir, sebagai orang yang memuliakan Allah. Di situ dikatakan, harga yang ia bayar memang mahal. Tetapi pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah kita akan mati sebagai orang yang memuliakan Allah? Dengar baik ini, orang yang dalam hidupnya tidak memuliakan Allah, tidak mungkin akan mati sebagai orang yang memuliakan Allah. Saya ulangi lagi, orang yang selama hidupnya tidak memuliakan Allah, tidak mungkin akan mati sebagai orang yang memuliakan Allah. Hanya orang yang dalam hidupnya memuliakan Allah, seperti Petrus yang menerima panggilan pelayanan ini, berapapun harganya yang dia bayar, ia mati sebagai orang yang memuliakan Allah. Jangan sampai kita mati tidak sebagai orang yang memuliakan Allah. Ya, hal yang kelima, setelah semuanya dinyatakan, Yesus mengulang lagi perkataan ketika ia pertama kali memanggil Petrus, yaitu ikutlah aku. Petrus bangkit berdiri dan mengikut Yesus, tetapi kali ini dengan kualitas yang jauh berbeda dengan pertama kali ia mengikut Yesus. Ayat ke-20, ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikut mereka. Ini Yohanes. Yohanes selalu menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menunjuk dirinya, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini, dengan Yohanes? Kenapa Petrus tanya demikian? Bisa lahir dari rasa kepo, mau tahu, mau ikut cawe-cawe kalau bahasa sekarang ya. Tapi juga lahir dari ketulusan. Atau jangan-jangan dia jealous karena Petrus habis kena tegur keras, kok Yohanes gak ditegur sih? Cuman aku doang yang disemprot sama guru. Saya rasa lebih cocok pada rasa kepo, rasa ingin tahu ya. Karena bagaimana cara Petrus mati didengar sama semua teman-temannya. Sekarang dia juga mau tahu dong gimana cara temannya mati ya. Nah itu dia. Dan dia paling kepo, paling penasaran sama Yohanes karena dia tahu Yohanes sangat dekat juga dengan Yesus. Ayat 22 di sini yang menarik. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Respon Yesus sangat luar biasa. Memberikan pelajaran kepada Petrus dan kepada kita semua. Jangan ikut campur pada panggilan Tuhan atas hidup orang lain. Fokuslah pada apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu.
Ambil bagian dalam tubuh Kristus dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu. Jangan ikut campur sama panggilan hidup orang lain. Jangan kepo, jangan cawe-cawe kalau urusan beginian ya. Memang pada akhirnya Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mati tua. 10 rasul lainnya mati secara martir, ada yang dikulitin, ada yang badannya dibelah dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Yohanes mati tua di Pulau Patmos. Tetapi bukannya berarti Yohanes tidak pernah mengalami penganiayaan jasmani, atau dia nggak punya roh martir. Dia punya roh martir. Menurut tradisi dia pernah digoreng, saudara ya, pernah dimasukkan ke dalam kuali panas. Tapi memang kehendak Tuhan untuk dia adalah dia mati tua. Bukan mati dengan cara martir, dan itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Apa yang bisa kita lihat di sini memang ya, nambah bumbu ini bukan cuman ibu-ibu zaman sekarang doang, dari dulu juga gitu. Yesus bilang jika aku mengkehendaki, wah itu bumbu yang beredar, itu nggak bakal mati, jadi immortal gitu, jadi mumi gitu. Enggak saudara, Yohanes sudah mati. Ya. Petrus dan murid-murid lain saja yang heboh sendiri dan salah tangkap. Jika aku mengkehendaki, kata Tuhan. Sebagian penafsir menganggap ini juga menunjuk bahwa secara jasmani Yohanes memang mengalami kematian. Tetapi dia diizinkan oleh Tuhan untuk melihat akhir sejarah dunia ini. Lewat apa? Lewat kitab Wahyu, saudara ya. Tentu lewat kitab Wahyu. Yohanes bisa melihat akhir sejarah dunia ini. Ayat 24-25 bagian terakhir. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jelas bahwa surat ini ditulis untuk generasi selanjutnya, sebagai sebuah kesaksian dan pengajaran yang harus diterima oleh gereja sepanjang masa dan sepanjang zaman. Terbukti ada bapak-bapak gereja ya yang merupakan murid langsung dari Yohanes. Yohanes punya murid Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus. Disitulah salah satu dokumen tertua tentang Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditulis oleh Irenaeus, hanya berjarak satu generasi dari Rasul Yohanes. Itu cucu rohani Rasul Yohanes. Jadi kalau sekarang ada pendeta seterkenal apapun ya bilang Yesus itu manusia jadi Tuhan, Tritunggal nggak ada, Trinitas tidak ada, saudara tidak perlu dengar. Saya pastikan itu penyesatan. Ya. Injil ini ditulis untuk generasi selanjutnya, di mana kita harus mempercayainya. Kisah tentang Yesus ini merupakan saksi mata langsung. Yohanes bilang dialah yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini benar dan menuliskannya. Dia mengalami langsung, bukan apa kata orang, bukan dengar dari cerita orang. Dia saksi hidup, dia tuliskan. Mujizatnya sangat banyak. Yang ada di Injil ini hanya sebagian kecil, saudara. Kita harus mempercayai bahwa hal itu benar adanya. Ya. Mau diperbanyak seperti apapun, kalau tidak percaya, tetap tidak percaya. Jadi ayat terakhir ini memang dengan bahasa tulisan hiperbola ya. Agaknya semua buku di dunia tidak muat, Kak. Ini kan bahasa hiperbola ya. Tetapi ya udah cukup segini. Sekalipun masih banyak, cukup segini. Segini aja udah lumayan. Kalau segini nggak percaya, mau dibanyakin gimana pun, orang juga tetap tidak percaya kalau memang dia nggak mau percaya. Mari kita serahkan hidup kita. Ya. Penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Buka hatimu supaya kasih Tuhan menjamah hidupmu. Supaya kita bisa melayani sesama. Amin. Kita berdoa. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Sebelum kami terjun, aktif melakukan tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku,
Demikianlah Injil Yohanes. Kita akan masuk nanti minggu depan ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Sampai jumpa hari Minggu, khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Saya rindu bertemu saudara semua di Life House Community, Wang Plaza jam 10 pagi. Ya, sampai jumpa di live study minggu depan. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.